Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Al-Qaim bihuquqillah ma taqat illa wa farraja Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita, pelajaran yang pertama yang kita Khusa'i Sulumatul Muhammadiyah. Wa qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina wa bi 'ulumi sa'iril salihin fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah ya Nabi data ini ya. Coba kita ulang. Wan Abi Darda, ya, dari sahabat Nabi yang bernama Abu Darda radhiyallahu taala anhu, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, beliau telah berkata. Siapa yang berkata? Abu Darda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berkata tadi? Abu Darda. Abu Darda, apa kata Abu Darda? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru minas salati alayya kulla yaumin jum'ah." Apa pernah sampaikan? As-salata maknanya kalau pembahasan atau qarinah dalam kitabnya itu membahas tentang sholawat, berarti makna salat itu apa? Sholawat. Makanya kata ulama, ada yang sholat yang boleh tidak wudu. Ada sholat yang boleh tidak wudu. Apa itu? Sholat ala Nabi, membaca sholawat kepada Nabi. Oh, itu bukan sholat, itu ucapan apa? Kalimatnya sholat di sini, ya. As-sholata di sini, ya. Kalau mau lihat, aku as-sholata. Tulisannya sholata. Yuk, berarti apa kita artikan di sini? Salat yang maknanya selawat. Karena di sini aktsiru minas salati alayya. Ya, yaumil jum'ah. Wahai umatku, banyaklah dari kalian. Aktsiru, ini namanya lil amri, perintah. Ya, aktsiru, tapi perintahnya bentuknya apa? Sunnah. Tapi kalau perintah itu bentuknya berat, maka wajib namanya. Seperti apa? Salat 5 waktu, ya. Salat 5 waktu perintahnya berat, maka wajib. Perintahnya agak ringan boleh ditinggalkan, umpama tidak berdosa. Ya, kalau perintahnya berat, namanya apa tadi? Wajib, tidak boleh ditinggalkan. Sakit tidak sakit salat. Yo, kok begitu apa? Ya sholat. Lagi batuk tidak batuk, sholat. Lagi kepak, stroke, sholat. Bagaimana tidak bisa bergerak? Sholat. Boleh pakai anggukan kepala, baca Fatihah, anggur lagi, boleh. Enggak bisa lagi, tetap sholat. Ya. Kepala tidak bisa gerak apa? Tapi hati bisa bergerak. Atau kedipan mata bisa bergerak. Allah. Baca Allah. Nah, kalau nggak bisa, bungkus. Kalau nggak bisa, mata nggak bisa, hati nggak bisa, bungkus. Ya bungkus, mandikan tapi dulu ya. Jangan asal bungkus doang. Ya, mandikan dulu. Ya. Kemudian dibungkus pakai beberapa helai kain putih. Ya. Atau kalau perempuan yang jarang pakai jilbab, dijilbabin. Ternyata kalau perempuan itu nanti ada khusus untuk untuk baginya ada, pakai jilbabnya ada, ya.
makanya dia agak lebih kalau perempuan, dia kain putihnya agak lebih. Karena Abah sering ikut orang mengkapani. Kalau ada keluarga Abah ikut mengkapani. Jadi kita ada sistem cara-caranya merobeknya juga tidak sembarang. Jadi misalnya yang satu itu kan pendek, sedangkan yang harus bungkusan luarnya, ya, bungkusan luarnya itu kan harus lebar, ya, maka itu yang dijahit, dilebarin satu lebar, nah begitu. Ya makanya sekali-kali kalian kalau pulang, kalau ada orang meninggal, saksikan saja, tonton, karena ilmu itu bisa kita dapatkan dari melihat. Bukan hanya kita pelajari. Betul kita pelajari cara memandikan mayit, cara mengkapani mayit, tapi lihat. Abah dulu begitu, lihat dulu. Lihat. Saya duduk-duduk saja melihat. Oh iya, ini cara orang. Dia dikasih minyak, dikasih kayu dari daun bidara, disurutin supaya tidak macam-macam ya dikasih. Oh ya, saya tanya ini apa? Oh ini minyak yang non alkohol, minyak yang di tangan itu yang dipakai supaya harum. Sunnah ya, sunnah mengharumkan kain mayat itu ya, dan lain sebagainya. Atau oh ini caranya, ini kita buatin baju bukan kayak baju begini. Mau apalagi kayak juga bukan, ada caranya. Yang buatin baju mayat itu ya cuma dibolong, nanti di kepalanya dimasukin begitu ya. Ya baju namanya baju orang mati ya. Ada yang memakai. Bukan, jangan kalian bilang oh bajunya kayak kita dipasangin baju, bukan begitu. Dia pakai juga bajunya, pakai apa? Kain kapan juga, tetapi nanti dibolong di tengahnya itu. Jadi kayak rompi itu dia, kayak rompi dia. Ya. Tapi bukan dijahit, enggak dijahit ya. Enggak dijahit. Hanya saja yang besar tadi itu yang susu terakhir itu. Dari mana Abah tahu? Abah belajar. Selain belajar kita melihat. Hadir saja. Tapi kadang-kadang orang nggak mau melihat, ya. Dia cuek aja. Ada orang yang mengkapani dia cuek. Nah, bagaimana cara mengkapani? Kenapa? Abah berpikir begini. Ya. Setidaknya orang-orang tua ini nanti kan meninggal dunia. Ya. Setidaknya kalau kita tidak bisa menggantikan mereka, tapi di keluarga kita bisa kita pakai, ya kan? Kita nggak dipercaya umpama sama masyarakat, atau kita tidak dipanggil untuk mengkapani mayit atau karena umur dan lain sebagainya. Tetapi kita punya ilmu, ya, kita punya ilmu. Nah, jadi ilmu itu selain kita pelajari, kita lihat, kita praktikkan. Abah lebih cepat pahamnya ilmu tentang mengkapani mayit, memandikan mayit, menguburkan mayit itu ketika melihat. Walaupun Abah baca di dalam kitab, tetapi lebih cepat. Bagaimana cara menaruh mayit di luar lahat? Nanti ada khusus caranya, ya begitu. Ada dia dibikinin juga namanya bantal, tapi dari mana? Dari tanah. Bantalnya dari tanah, penyangganya dari tanah, ada juga beberapa tanah yang gumpalannya dibikinkan bantal dari tanah. Nah itu makanya anakku, kalau ada nanti kalian pulang ya, selesai studinya jangan cuek, karena banyak anak-anak muda cuek sekarang ya. Pegawaian dengan toa, zaman dia mengkapani pegawaian dengan toa katanya. Tetapi nanti kita jadi orang tua, dia mungkin kocen-kocen mulu. Ini tidak mungkin becik terus. Semet bau, kita tahu saluan bau dengan cabal kan tua umuran. Siapa yang mengganti mereka? Kita. Apa begitu? Walaupun di tempat Abah itu, di rumah itu jarang anak muda. Dia cuek saja, ya. Dia cuek. Dia pegawaian dengan toa. Ya, pegawaian kahara, wah masih hidup amak nu, tukang mandi yang mayit, masih hidup. Papuno girang mengkapani mayit. Tapi nanti ke depannya siapa kalau mereka sudah meninggal dunia? Siapa penerus-penerusnya? Kita. Makanya apa begitu, yang penting saya punya kemarin ya pas mengkapani apa ikut. Bagaimana cara guntingnya ya. Memandikan apa diajak, karena sering lihat akhirnya diajak ya. Diajak.
gitu, bagaimana cara memandikan mayit, bagaimana. Yang penting kita kan ada ilmu dan lebih cepat paham di situ cara-cara orang tua itu. Sambil kita paskan dia dengan di kitab mana yang kurang mungkin, ya. Katanya saya tanya kemarin, yuk kok ini enggak pakai daun bidara, mengapa pakai kayunya yang dikerik? Oh, karena di sini katanya jarang orang nanam daun bidara, makanya kita simpan kayunya itu yang kita kerik. Oh iya. Jadi kita dapat ilmu. Saya tanya dapat ilmu. Karena Abah itu suka senang melihat orang, ya. Akhirnya seandainya ada keluarga jari walau daya timur barat, mungkin sawah ninggal dengan sekira mandi yang itu, ya. Kan kita sudah tahu caranya apa yang disiapkan ini, ya. Sudah carikan. Apa mungkin ada kapur baru dan lain sebagainya, cari. Selesai, ya. Makanya belajar nanti jangan cuek. Ya, ilmu hal. Sama dengan apa juga? Sama dengan ketika ngurisa ataupun ketika apa lagi? Banyak hal-hal yang harus kita pelajari di masyarakat itu, anakku. Perlu untuk kita pelajari dan perlu kita sesuaikan dengan syariat juga, ya. Nah itu. Nah, aksiru kata Nabi, kita kembali. Aksiru. Umatku kata Nabi, ya. Aksiru, perbanyak dari kalian. Perintah ini. Tapi perintahnya agak ringan. Namanya sunnah. Paham? Perintahnya berat. Namanya apa? Wajib. Perintahnya berat. Wajib sholat lima waktu. Wajib. Perintahnya agak rendah, ringan sedikit. Apa namanya? Sunnah. Perintahnya berat, namanya wajib. Perintahnya ringan sedikit, namanya sunnah. Kemudian perintahnya antara perintahnya tidak wajib, kemudian tidak juga sunnah, pertengahan saja. Apa namanya? Pertengahan saja. Mubah, boleh, ya. Bawah, lebih rendah lagi, apa namanya? Mubah, boleh, silakan. Ya. Mau kerjakan silakan, enggak pun silakan. Mana contohnya mubah? Makan silakan. Dek mangan kamu belum kan umpama. Mangan silakan. Dek mangan silakan. Mubah haram. Mubah. Perintah berat wajib. Ke bawah lagi agak ringan sunnah. Agak ringan lagi mubah. Nah sekarang larangan yang berat apa namanya? Larangan yang paling berat namanya haram. Boleh homer haram. Tapi obat haram. Obat ini saya tidak bisa saya semangat bekerja atau nggak bisa kalau saya nggak minum tuak umpama. Haram, tetap haram. Ya. Saya duduk ada sholat wajib ya. Haram sholat haram hukumnya orang duduk kalau tidak sah. Sholatnya orang yang sehat kalau dia duduk sholat wajib ya, sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah silakan. Karena berdiri betul. Karena rukun sembahyang apa? Berdiri betul. Nggak boleh dia duduk. Kalau dia sehat. Sekali saja saya capek ini sekali saja. Nggak boleh, batal sholatnya, nggak boleh. Jilbab, apa hukum jilbab? Wajib. Ya, apa hukum jilbab? Wajib. Saya belum siap ini karena saya belum berhijrah. Saya masih banyak mengerjakan dosa. Saya masih berat, masih belum saya siap memakai jilbab. Mau siap nggak siap hukumnya wajib. Ya, tutup aurat hukumnya apa? Wajib. Ya begitu. Nah, perintah larangan yang agak berat namanya apa? Haram. Larangan yang berat apa hukumnya? Larangan yang berat apa namanya? Haram. Larangan yang agak ringan. Tapi larangan ini apa dia? Larangan agak ringan. Makruh. Larangan agak ringan, makruh. Mana contohnya makruh?
Rokok, memubazirkan sesuatu, ya, memubazirkan uang, rokok, makruh. Seandainya bagaimana kalau ditinggalkan, dia masih perokok, ya, ini dia dilarang, ya, karena banyak mudarat, ya. Apapun dalilnya dokter melarang, ya, syariat melarang. Bagaimana kalau yang apa? Kalau dia mau tinggalkan, kalau dia mau tinggalkan apa? Tidak. Kalau dia mau tinggalkan apa? Pahala. Dia masih merokok, dia mau tinggalkan pahala. Bagaimana kalau dia masih merokok? Agak jarang-jarang misalnya, ataupun jarang. Oh, boleh. Dia tidak berdosa. Dia kerjakan makruh itu tidak berdosa. Rokok makruh, tidak berdosa dia kerjakan. Tetapi kalau dia tinggalkan dapat pahala. Betul dia tidak berdosa, ya. Tetapi kalau dia tinggalkan dapat pahala. Itu makruh. Coba kita urut pertama. Wajib apa wajib? Dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan wajib, ditinggalkan mendapat dosa. Sunnah dikerjakan pahala, ditinggalkan mubah, dikerjakan bagaimana? Tidak mendapat pahala. Ditinggalkan tidak mendapat dosa, kecuali ditambah dia dengan niat. Kalau niatnya baik, ya illa bin niyah. Kalau niatnya baik jadinya. Paham? Kalau niatnya buruk jadinya, itu mubah. Dia makan, niat baik supaya semangat belajar, supaya sehat, maka pahala. Paham? Kalau dia enggak berniat, maka dia tidak dapat pahala. Itu mubah. Bagaimana yang selanjutnya apa? Makruh atau haram. Haram dikerjakan apa? Mendapat dosa. Ditinggalkan haram, pahala. Ditinggalkan haram, maling. Yang baik ke nyiur batur. Umpama mau kalian pergi, Allah, astagfirullah, salah niat, dikasih KPP yang baik ketimbang maling, ketimbang kasih KPP lebatur, dapat pahala dia tinggalkan haram itu, dia dapat pahala. Yang terakhir, makruh dikerjakan tidak mendapat dosa, ditinggalkan mendapat pahala dia ditinggalkan. Merokok dia tinggalkan bukan karena nggak ada duitnya, memang dia mau tinggalkan pahala. Kalau dia tinggalkan karena nggak ada duitnya, kami sudah tinggal rokok, darah kepe, onde mau pahala dia, memang darah kepe, nggak ada niat. Hanya dia tinggalkan itu merokok itu karena ya dia sudah merokok, tapi dia ada niat meninggalkan, dia berusaha sampai dia berhenti, pahala dia dapatkan. Itu hebatnya dengan merokok. Jadi mendengar ngerokok makruh, lalu berusaha nak tinggalan dua lipat pahala. Itu dia merokok, ya kita nggak merokok, umpama, ya kita nggak merokok, dari mana ya dapat pahala, Kalau ada yang ngajak tapi kita tinggalkan pahala. Akhiru bila salati alayya kulla yaumil jum'ah. Berbanyak baca salat kepadaku. Fa innahu masyhudun. Ya. Karena sesungguhnya solawatmu itu masyhud. Apa itu masyhud? Masyhud timbangan maf'ul. Disaksikan. Masyhudun disaksikan, ya. Tashhadul malaikah, dengan penyaksian jutaan para malaikat. Masya Allah. Karena di sini bentuknya jamak. Masyhud disaksikan, masyhudun. Paham? Disaksikan banyak malaikat. Solawatmu itu disaksikan para malaikat. Coba bayangkan. Orang yang membaca solawat di hari Jumat disaksikan oleh ribuan malaikat, bahkan jutaan para malaikat. Allah. Jangan lupa baca selawat.
Bahkan barang siapa man shalla alayya salatan, ya, barang siapa yang membaca salawat 1 kali aku balas 10. Ya, di situ Allah balas 10, doa malaikat dibalas 10. Wabil khusus, kemudian barang siapa membaca salawat setiap hari Jumat, berapa? 1000 salawat. Ya, 1000 salawat. Ya, 1000 salawat, maka terhindar dari siksa api neraka. 1000 salawat. Makanya sangat perlu anakku di setiap hari Jumat itu baca salawat. Apa saja kalian baca salawat. Ya. Karena disaksikan para malaikat. Yo, ini kan hadisnya sahih. Ya. Hadisnya sahih. Rawahu Ibnu Majah. Masalah hari yang lain, ya, masalah hari yang lain disaksikan atau tidak, tetap disaksikan, tapi secara sahih dalilnya yang ada itu hari Jumat. Perbanyak itu hari Jumat. Untuk apa? Baca salat. Wa inna ahadan la yusalli alayya illa uridat alayya salatu hatta yafrugha minha. Qala qultu wa ba'da al-maut ay hal tu'radu salatuna alayka ya Rasulullah ba'da al-maut? Faqala inna Allah harrama ala al-'abd an ta'kula ajsad al-anbiya alaihimus salatu wassalam. Dan sesungguhnya setiap kalian apabila bersolawat kepadaku, pasti sampai solawat itu dan aku dengar dan aku saksikan, ya, dan aku saksikan. Setiap kali bersolawat para sahabat, maka malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah dengan namanya. Misalnya Nizar bersolawat, maka malaikat Jibril, para malaikat menyampaikan, ya Rasulullah, na'am, sesungguhnya nama, bahkan di situ disampaikan nama ayah kita, misalnya Nizar bin ini telah bersolawat kepadamu hari ini, ya, jatuh Jumat ini. Maka Allah Subhanahu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan dia, ya, menjawab sholawatnya, ya, dengan doa yang terbaik. Paham? Insyaallah. Ya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, uridu alaihi salatu hatta yamruga minha. Ya. Qala qultu, aku bertanya. Siapa bertanya? Abu Darda. Faqala qultu wa ba'dal maut ya Rasulullah, bagaimana kalau setelah mati ya Rasul? Bagaimana engkau setelah wafat ya Rasul? Ai hal tu'radu salatuna alaika, apakah solawat kami nyampe kepadamu ya Rasulullah? Engkau sudah wafat, sudah tidak ada di muka bumi ini, apakah solawat kami nyampe ya Rasulullah? Ya, kata siapa? Kata Abid. Ini cintanya para sahabat. Faqala, maka Rasulullah menjawab, innallaha harrama 'alal ard, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi ini, 'alal ardi, atas bumi ini. Apa yang diharapkan? Antakula ajsadal anbiya, untuk memakan jasad apa? Para nabi. Haram. Allah telah haramkan, ya, jasad para nabi untuk dimakan oleh tanah. Berarti jasad Rasulullah masih sekarang masih. Makanya beberapa berita yang pernah kita tonton, ada sebuah sebuah kelompok yang ingin mencuri jasad Rasulullah sehingga menggali tanah buat terowongan, ya, buat terowongan. Terus dia buat terowongan supaya terowongan itu tembus sampai ke Madinah.
ya, supaya tembus ke makam Rasulullah. Nah begitu. Ya buat terowongan. Kenapa? Ingin mengambil jasad Rasulullah. Ya. Ingin mengambil jasad Rasulullah untuk apa? Ya mungkin untuk dihinakan ya, karena orang-orang ceritanya entah orang Yahudi ya, kita tidak tahu. Ingin mengambil jasad Rasulullah. Karena yang paling benci dengan Rasulullah itu orang Yahudi. Ya, orang Yahudi ini benci sekali dengan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah lahir dari bangsa Arab, bukan dari bangsa Yahudi. Nah, orang Yahudi ini makanya anakku dia sangat benci dengan Rasul. Ya, benci dengan orang Islam. Ya, karena kenapa? Karena kebencian yang kesumat, dalam bahasa kita, yang mengapa Nabi akhir zaman tidak lahir dari Bani Israel, tidak lahir dari Bani Israel. Kenapa lahirnya dari bangsa Arab, bangsa Quraisy? Makanya itu yang membuat mereka marah turun temurun ya, sampai sekarang. Mereka sangat benci dengan umat Islam yang namanya Israel, ya, Zionis. Nah, kalau nggak salah dulu pernah tersebar cerita itu ingin ngambil. Kenapa? Karena ada sabda Rasulullah yang mengatakan, sesungguhnya innallaha ta'ala harrama 'alal ard ya an ta'kula ajsadal anbiya alaihi wasallam. Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kalau engkau sudah wafat? Apakah salawat kami nyampe kepadamu? Maka Rasulullah menjawab, ketahuilah, salawat yang kalian baca nyampe, karena sesungguhnya jasad para nabi itu Allah haramkan untuk dimakan oleh tanah. Kalau kita ini nggak ada dalil, mau dia tuan guru, mau dia kiai, mau dia siapapun, tidak ada dalil bahwa kita tidak dimakan oleh cacing tanah. Tidak ada dalil. Ya. Oh, kalau ada dalil itu misalnya innal ustaz, sesungguhnya ustaz, tuan guru, wa kiai, haramallahu antakula ajsadal misalnya ajsadihim umpama. Sungguhnya para tuan guru, para kiai, para ulama, apalagi ustaz tidak diharamkan, misalnya diharamkan oleh Allah untuk dimakan jasadnya oleh tanah. Oh, mungkin semua orang bercita-cita jadi apa? Jadi ustaz, ya. Jadi tuan guru, jadi itu jadi ini. Ya. Tidak ada dalil. Siapapun dia selain para nabi dan para rasul, ya, tidak ada dalil bahwa tubuhnya tidak dimakan oleh tanah. Semua kita ya, jasad kita dimakan oleh tanah, kecuali para nabi dan para rasul. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bis. Itu dulu.